Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi ya. Tetap semangat ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3 air cinta lingkungan. Pembelajaran 2. Masih semangat ya. Oke, kita pelajari lebih lanjut. Bagaimana cara kita mencintai lingkungan? Dapatkah kamu menyebutkan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Apa contohnya? Iya, misalnya mungkin merawat tanaman, kemudian memelihara binatang. Nah, kita harus merawatnya dengan baik, yaitu merupakan contoh mencintai lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita simak cerita berikut ini. Pergi ke pasar. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Penny berkunjung ke pasar. Penny ingin membeli sapu ijuk di depan ibunya. Hari itu pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Penny juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Penny, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Ya Udin, ayo kita pergi, sahut Penny. Mengapa baunya bisa seperti ini teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Wah, kalau seperti ini terus, bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar, keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Penny. Dalam hati mereka tidak ingin hal itu terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu Lani, Penny, dan Udin mendapat pengalaman berharga. Setelah kalian menyimak tadi cerita tentang pergi ke pasar, ayo kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa yang terjadi di lingkungan pasar? Apa ya? Lingkungan pasar sangat kotor dan berbau. Mengapa pasar sangat berbau? Kenapa ya? Karena banyak sampah yang tidak dibuang pada tempatnya, sehingga busuk dan menimbulkan bau. Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Berdampak baik atau berdampak buruk kah? Nah, lingkungan pasar menjadi kurang sehat karena kotor dan berbau tidak sedap. Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibat bagi orang-orang di pasar? Dapat mengakibatkan gangguan kesehatan dan gangguan lingkungan, terutama baunya yang tidak sedap. Menurutmu, apakah Lani, Penny, dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Jelaskan. Terambil haknya karena mendapatkan bau yang busuk atau tidak enak di lingkungan pasar? Ya, mereka terambil haknya karena mereka terganggu haknya untuk dapat menikmati keadaan pasar yang sehat dan bersih. Karena tadi keadaan pasar tersebut begitu bau dan kotor ya, sehingga hak mereka terambil, tidak bisa menikmati udara bersih di pasar. Jadi tidak bisa berbelanja dengan nyaman ya, karena bau tersebut. Hak apa yang tidak dapat
oleh Lani, Beni, dan Udin ketika ke pasar. Nah, hak akan lingkungan yang sehat dan bersih. Ada apa? Karena keadaan pasar sangat bau dan kotor. Nah, menurutmu, apakah orang-orang yang membuang sampah sembarangan sudah mengambil hak orang lain? Jelaskan. Iya, dengan membuang sampah secara sembarangan mengakibatkan hilangnya hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Bagaimana sebaiknya membuang sampah di pasar? Sebaiknya sampah di pasar dibuang pada tempat yang telah disediakan di pasar. Disediakan oleh pihak pasar ya. Bagaimana sikap positif dalam membuang sampah? Sebaiknya kita membuang sampah pada tempatnya. Dan apabila kita melihat sampah berserakan, segeralah membersihkannya. Tidak usah iran-iranan, kamu yang pikir, ya. Jadi kalian sudah mempunyai tanggung jawab bila melihat sampah atau membuang sampah itu pada tempatnya. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Ketika kita membuang sampah sembarangan, kita sudah mengambil hak orang lain. Bagaimana cara kita menjaga lingkungan? Jelaskan. Yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya. Kalian sudah melakukannya? Apa hanya di mulut saja membuang sampah pada tempatnya, tapi kenyataannya tetap membuang sampah sembarangan? Ya, harus terapkan ya, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua yaitu menanam pohon di sekitar rumah. Ya, bila yang memiliki halaman luas itu bisa menanam pohon di sekitar rumah, atau mungkin yang lahannya sempit bisa menanam tanaman bunga ya di dalam pot, ya, agar udara menjadi bersih. Kemudian membersihkan halaman rumah setiap hari. Jadi yang memiliki halaman rumah harus dibersihkan setiap hari. Berikutnya membersihkan bak mandi seminggu 2 kali, ya, agar tidak ada jentik-jentik nyamuknya. Bila ada ya bisa menimbulkan penyakit. Kemudian membersihkan selokan dari sampah. Agar apa? Agar aliran airnya tidak terganggu sehingga aliran air tersebut sampai ke tujuannya. Dan bila ada banyak sampah menumpuk di selokan akan mengakibatkan banyak nyamuk, kemudian banyak bibit penyakit yang bisa mengakibatkan kita sakit. Amatilah montase berikut. Karya montase dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar tersebut dipadukan hingga menghasilkan satu gambar baru. Biasanya gambar diambil dari majalah atau koran bekas. Cara membuat montase. Yuk, kita belajar membuat montase ya. Yang pertama alatnya yaitu gunting. Kemudian bahannya majalah, koran, gambar-gambar yang akan dijadikan montase, kertas HVS atau karton, dan lem. Yang ketiga yaitu langkah-langkahnya. 1. Potonglah gambar-gambar dari majalah yang akan dijadikan montase, misalnya badan dan kepala yang berbeda. Kemudian langkah kedua yaitu guntinglah gambar tersebut yang dirasakan sudah cocok. Kemudian tempelkan gambar pada buku gambar yang sudah disiapkan dengan menggunakan lem. Terakhir, lihat hasil montase yang dibuat. Nah, hasilnya sudah jadi ya. Nah, tadi anak-anak sudah belajar tentang lingkungan pasar yang berbau tidak sedap dan kotor.
Nah, karena itu bisa menimbulkan penyakit dan hak orang lain terambil, yaitu menikmati udara bersih di pasar dan berbelanja dengan nyaman. Kemudian tadi kita sudah belajar membuat montase, yaitu penggabungan atau aplikasi beberapa gambar yang dipotong baik dari majalah atau koran, kemudian ditempel, kemudian ditempel di kertas dan dilem ya, agar menjadi gambar yang bagus ya. Jadi potong-potongan dari beberapa gambar dijadikan satu. Sudah paham anak-anak? Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup kelas 4. Subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran 2. Tetap semangat ya, tetap dengan patuhi protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Oke, pada pagi hari ini, khusus akhiri pembelajaran ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.